Dago Bakery adalah satu dari 8 resto merangkap spot wisata tematik yang ada di kawasan Punclut, Ciumbuleuit, Bandung. Tempat ini mengusung tema kastil Eropa. Pilihan konsep ini tampaknya berhasil menjadikan Dago Bakery sebagai spot wisata hits di Bandung belakangan ini. Ini adalah video saat kami baru turun dari mobil. Kami jalan-jalan sebentar melihat kondisi terkini wahana-wahana yang ada di kawasan Punclut ini. Kunjungan terakhir kami ke sini itu tahun 2017, jadi sudah 5 tahun berlalu. Perkembangannya pesat sekali memang. Konsep resto-resto dan wahana yang ada di sini tampak kian matang. Dalam arti kian fokus menggarap tematik khas mereka. Ini adalah pintu masuk Dago Bakery dari arah parkiran kawasan Punclut. Dipersyaratkan untuk scan Peduli Lindungi. Harga tiket masuknya 20.000, tapi nanti bisa ditukar dengan roti. Tapi itu saat weekdays ya. Saat weekend harga tiket masuknya 25.000. Tapi toh tetap saja nanti bisa menjadi voucher yang ditukar dengan roti. Ya wajar lah ya, karena Dago Bakery ini kan konsepnya memang toko roti, tapi mereka juga menyediakan spot-spot instagramable. Kalau pengunjung hanya masuk dan berfoto-foto ya mereka tidak sales dong ya. Tapi kalau sudah bayar tiket masuknya, kita foto-foto di dalam bebas, tidak membeli makanan lain pun atau minuman lain pun itu nggak apa-apa. Tetap saja nanti saat kita pulang kita bisa menukar voucher yang tadi sudah kita beli berdasarkan tiket masuk tadi ya. Oh iya ya. Ini adalah view cafe di lantai pertama Dago Bakery. Jadi Dago Bakery itu total ada 4 lantai. Ini kalau kita sebut lantai pertama, nanti ada lantai -1, -2, -3 gitu. Jadi justru turun ke bawah. Desain cafe ini mengingatkan kami pada restonya vampir di film From Dusk Till Dawn, kalau dulu pernah nonton ya, tahun 95-96 gitu ya, Quentin Tarantino. Maksudnya bukan sama persis desainnya dengan Dago Bakery ini, tapi bahwa konsepnya kita masuk dari atas terus bisa turun ke bawah itu. Kalau di filmnya kan resto vampirnya itu bentuknya seperti piramid gitu ya. Mungkin ada sekitar 8 tingkat ke bawah lembah. Oke, karena waktu itu memang kami sudah niat untuk makan siang di Lereng Anteng. Lereng Anteng itu resto lain di kawasan Punclut ini. Maka di Dago Bakery kami hanya mengorder makanan ringan, waktu itu pizza ya. Buku menunya seperti ini. Jadi di lantai pertama Dago Bakery ini kita bisa memesan misalnya western food, kemudian sup atau milkshake begitu. Ya intinya bukan makanan berat lah. Menurut kami harga reasonable dan rasanya juga tergolong enak. Apalagi karena desain restonya juga nyaman ya. Nah setelah itu kita bisa turun ke lantai di bawahnya. Lantai -1 lah kalau kami bilang. Bagi Anda yang ingin makan makanan berat di Dago Bakery, di lantai ini ada sebenarnya. Jadi sebenarnya hidangannya beragam ya, tidak hanya kue atau roti. Disesuaikan saja dengan rencana Anda bagaimana. Lantai -1 ini adalah di mana kastilnya berada. Nah, di sini kami tunjukkan lagi lantai di bawahnya, lantai -2 gitu ya. Konsep resto di sini ada yang indoor, ada juga yang outdoor. Meskipun namanya di Bandung Utara, tapi kalau siang sih panas juga, jadi mendingan indoor kalau di siang hari gitu ya. Kastilnya ini kalau kami lihat memang niat sekali ya pembangunannya. Betul-betul detail. Ornamen-ornamennya lengkap. Pewarnaannya juga terkesan kokoh gitu. Sepertinya bahannya ini campuran antara beton dengan konstruksi baja. Nggak salah juga kalau banyak yang foto priwet di sini. Dago Bakery ini juga menyediakan layanan jasa untuk foto priwet sih ya. Kalau nggak salah ada 2 macam paket. Konstruksi pohon baja ini mengingatkan Garden by the Bay. Ini view Resto de Blancon yang persis ada di sebelahnya Dago Bakery, di sisi selatannya. Nah, kalau feeling jalan-jalan di kastilnya itu ya kira-kira seperti ini ya. Meskipun saat itu weekday, tapi cukup banyak juga pengunjung yang datang ke sini. Bisa kita lihat open space ke arah lembah di sebelah timur. Itu ada 2 pohon ala Garden by the Bay-nya. Karena open space-nya ke arah timur, jadi kalau mengambil foto di waktu pagi hari seperti ini agak tricky ya, karena kita melawan cahaya. Sepertinya sih waktu terbaik ke sini sebenarnya itu sore hari. Nah, ini di bawah kelihatan resto sudut pandang.
Bisa dibilang resto yang terbaru di kawasan Puncelut ini. Jalan di bawah itu saat kunjungan kami tahun 2017 sepertinya belum ada. Di sebelah kanan itu tampak bangunan Resto Cakrawala. Di kejauhan tampak gedung kembar apartemen The Masjid Dago. Kalau ini view ke arah selatan dari balkon Dago Bakery. Jadi tampak bahwa konsep resto lantai -1, -2, -3 itu mengikuti kontur lerengnya. Dari sini kami akan turun lagi ke lantai -2. Sama dengan di lantai -1, di sini juga disajikan menu-menu makanan berat ya. Tapi saat itu tampaknya masih sepi karena memang belum saatnya makan siang. Mungkin kalau sudah jam makan siang akan ramai juga di sini. Kami turun lagi ke lantai -3-nya. Ini adalah lantai paling bawah dari Dago Bakery. Tapi kalau kita mau ke jalan yang ada di bawah tadi, kita masih harus turun tangga lagi. Di sini konsep dekorasinya agak-agak retro otomotif gitu ya. Dan tentunya tetap banyak spot-spot untuk berfoto-foto di lantai ini. Di depan itu tampak seperti rumahnya Rapunzel ya. Chamber tempatnya Rapunzel dikurung. Kalau yang di sebelah kiri ini, ya ini seperti anjungan foto berbentuk kapal gitu ya, pinisi mungkin. Dan ada properti berbentuk rumah hobbit juga. Bicara mengenai Puncelut ya, dulu seingat kami tahun 96-97 gitu, cuma ada satu lapangan yang cukup ramai saat weekend. Kami agak lupa tempat pastinya lapangan itu, tapi sepertinya di Jalan Bukit Raya. Mungkin itu lapangan bola. Karena rutin tiap weekend banyak orang yang berkumpul di sana, otomatis para pedagang juga akan ngerubung. Wisata Puncelut zaman dulu itu ya seperti itu saja. Tidak bisa dibandingkan dengan saat ini yang sudah berkembang sangat pesat. Ini adalah suasana saat kami akan menukar voucher tiket masuk Dago Bakery tadi. Kita bisa pilih mana saja kue yang kita mau dari merek Gloria Cake and Tarts ya, sebagai brandnya Dago Bakery sendiri. Ketika itu kami berlima, jadi budgetnya 20.000 kali 5 ya, 100.000. Bisa bebas memilih aneka jenis kue dan roti di sini. Jika lebih dari 100.000 nanti tinggal nambah saja. Cukup praktis dan win-win sih menurut kami antara kita sebagai pengunjung dan Dago Bakery-nya. Nah, vouchernya yang warna pink itu ya, kertas itu. Oke, dengan begitu selesai kunjungan kami ke Dago Bakery hari itu. Kami belok kiri menuju lereng Anteng untuk makan siang sembari menunggu Jumatan karena hari itu memang hari Jumat. Sebagai bonus, ini koleksi foto-foto kami tahun 2017. Terlihat bangunan Dago Bakery di sebelah kiri foto ya. Ya ini dia. Masih sangat simpel, belum ada kastilnya. Di sisi lerengnya tampak balkon Dago Bakery seperti itu. Lereng Anteng dan Tafso di sebelah selatan juga terlihat masih simpel banget. Secara keseluruhan sih Dago Bakery menurut kami worth visiting, terutama saat sore hari ya. Sewaktu lampu-lampunya mulai dinyalakan, menurut kami itu prime time untuk berkunjung ke sini.